Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan terkait VPS ya. Di mana pada video kali ini kita akan coba membahas di video sebelumnya ya. Perlu saya informasikan, kita sudah berhasil melakukan proses instalasi web server ya, dan kita menggunakan web server Nginx ya. Kita bisa langsung login ya melalui panel Linux panelnya. Jadi kita akan melakukan proses login. Oke. Jadi sebelumnya untuk username dan password loginnya itu saya sudah ganti ya. Jadi username dan passwordnya itu cukup diganti di menu setting ya. Kita cukup ganti di sini, maka otomatis sudah otomatis terganti. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas ya terkait instalasi paket-paket tambahan yang dibutuhkan ya. Kita install PHP Project, kita install database ya, kita install FTP server dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke pembahasan untuk melakukan proses pembuatan virtual host menggunakan panel ya. Jadi langkah pertama kita akan masuk ke menu website ya. Jadi cukup mudah membuat sebuah halaman web ya, sebuah halaman virtual host menggunakan panel. Kita bisa add site. Nah, di sini site yang bisa kita buat ya, itu saya sudah menyediakan beberapa domain ya. Ada web1.walidumar.cloud. Jadi misalnya ini adalah domain. Nah, domain ini saya sudah buat melalui control panel DNS yang sudah saya setting sebelumnya ya. Jadi jika teman-teman yang belum pernah melakukan proses pembuatan subdomain, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Jadi ini saya sudah buat beberapa web ya, web 1, ada web 2 dan web 3 yang siap untuk kita pakai. Nah, kali ini kita akan coba buat sebuah virtual host untuk domain, untuk subdomain ini ya. Di sini ada description-nya. Description-nya itu silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada website path ya. Ini adalah lokasi atau lokasi penyimpanan dari web kita. Itu akan disimpan di www.root/web1.walidumar.cloud. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa opsi ya. Ada FTP, kalau kita mau buat FTP bisa ya, FTP usernya seperti apa. Nah, FTP ini digunakan untuk melakukan proses upload file pada layanan hosting kita. Oke, kita create saja. Di sini database ya. Kalau kita membutuhkan database bisa juga langsung otomatis akan di create ya. Langsung otomatis akan di create. Nah, kali ini kita akan coba untuk melakukan proses pembuatan landing page ya. Jadi kita tidak butuh database. Nah, di sini versi dari PHP-nya ya, versi dari PHP yang ingin kita gunakan. Jadi di sini yang tersedia itu baru PHP 7.4 ya. Jadi kita tentunya bisa menambahkan beberapa versi PHP ya, seperti PHP 8 ya, sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Dan selanjutnya di sini ada SSL ya. Jika kita membutuhkan SSL, please make sure domain name has edited. Oke, kita centang ya opsi dari SSL-nya agar ketika diakses webnya langsung bisa terkoneksi dengan HTTPS. Nah, jika sudah, kita bisa langsung submit ya, maka proses pembuatan akan dilakukan. Kita cukup nunggu ya hingga proses pembuatan virtual host untuk subdomainnya berhasil. Oke, kita bisa lihat kita sudah berhasil membuat sebuah virtual host. Nah, di sini kita langsung diinformasikan user profile-nya. Kita bisa buka pakai WinSCP ya untuk coba-coba connect. Nah, jadi FTP ini bisa kita gunakan untuk melakukan proses upload ya. Oke, sebentar.
Oke, kira-kira interface-nya seperti ini. Kita bisa negotiation. Nah, di sini kita bisa tentukan ya, walidomar.cloud FTP. Terus kita bisa pakai username yang ini untuk connect ke FTP servernya. Oke, passwordnya yang ini. Kita coba connect ya. Oke, kita coba login. Oke, dan berhasil. Jadi kita cukup mengupload file-file web yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan akses ya. Kita coba untuk melakukan akses, copy. Kita coba buka. Oke, kita bisa lihat di sini web kita sudah berhasil di virtual host kita sudah berhasil dibuat ya. The site is created. Kita bisa ganti file HTML-nya. Di sini juga sudah berstatus HTTPS ya, menggunakan Let's Encrypt. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa konfigurasi ya, seperti subdirectory ya, konfigurasi subdirectory, ada site directory ya. Ketika kita ingin ubah lokasinya, di sini juga sudah ada fitur anti cross-site scripting attack, ada read access log. Kita bisa setting password access ya, untuk memberikan keamanan ya. Ada limit access, kita bisa setting ya, traffic control, URL read write, ada default index ya, indeks yang bisa dibaca, ada configuration, jadi kita bisa tetap melakukan proses konfigurasi pada virtual host yang kita kelola. Sini ada SSL, versi PHP yang digunakan ya. Kita bisa ganti ya versi PHP yang digunakan ketika virtual host berhasil dibuat. Ada composer. Oke, jadi fiturnya sudah cukup lengkap ya. Kita bisa lihat akses log ya. Ketika ada yang mengakses, itu tentunya akan ada log tambahan ya. Oke, ada error log juga, ada security analyst. Jadi kita bisa lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh, karena ini sudah di public, ini kita bisa lihat upaya-upaya serangan ya. Ada SQL injection, ada serangan-serangan lainnya. Oke, kita akan coba mengupload ya. Kita bisa upload via WinSCP ya, melalui FTP, atau kita bisa upload melalui new. Oke, kita bisa cari file yang ingin kita upload. Oke, filenya saya sudah sediakan ya di Explorer kita, ada di Dropbox. Oke, ini adalah file yang akan kita upload. Oke, kita akan coba upload filenya. Oke, untuk Dropbox-nya harusnya sudah sinkron. Oke, sudah sinkron. Kita coba upload file. Nah, ini proses upload filenya ya. Jadi cukup mudah. Nah, kita selanjutnya setelah coba upload file via FTP, kita akan coba upload file via panel ya. Kita cukup masuk ke menu file. Kita masuk ke direktori web 1 walidomar.cloud. Nah, di sini sudah ada satu file. Untuk upload file melalui menu ini kita cukup klik tombol upload, upload file. Tinggal arahkan ya, mau upload file apa. Misalnya yang ini. Kita open. Oke, ada dua file yang akan diupload. Oke, kalau sudah kita bisa upload. Oke, proses uploadnya selesai. Oke, kalau sudah kita bisa close. Nah, kita bisa ekstrak salah satu file yang kita sudah ekstrak tadi ya. Misalnya kita ingin ekstrak, kita hapus dulu file indeksnya ya. Nah, kalau kita hapus file index, harusnya di sini sudah sudah forbidden. Kita bisa ekstrak langsung ya. Caranya klik kanan, terus kita bisa unzip. Oke, dia akan ekstrak. Oke, akan ada satu folder. Kita cukup mengeluarkan isi dari foldernya ya, keluar.
kita tinggal cut, terus kita tinggal paste ya. Kita cukup klik kanan aja bisa paste. Hasil yang kita cut tadi sudah, harusnya foldernya sudah kosong. Nah, kita bisa refresh halamannya. Oke, ya kita bisa lihat langsung terbaca web yang sudah kita, halaman static page ya, yang sudah kita buat tadi. Oke, kita bisa lihat service dan ini sudah online. Nah, selanjutnya setelah berhasil membuat halaman static page, kita akan coba buat sebuah halaman lagi ya, sebuah virtual host lagi untuk web 2 ya. Kita walidomar.cloud. Untuk web 2 kita akan coba deploy WordPress ya. Kita buat WordPress, install WordPress, instalasi WordPress di VPS. Kita bisa pilih bahasa. Ya, kita bisa pilih Indonesia. Oke, kita coba cari. Oke, versi PHP-nya, username-nya ya, kita bisa ketikkan admin saja. Sini allow weak password. Oke, prefix database-nya kita bisa aktifkan cache-nya ya, karena kita pakai Nginx. Oke, kalau sudah kita bisa submit, maka proses deploying ya, proses deploying atau proses instalasi pada web 2 itu akan berjalan. Kita cukup nunggu ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan proses instalasi web WordPress ya secara manual ya, dengan membuatkan database, melakukan download pada file WordPress di wordpress.org, dan tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi panelnya sudah menyediakan fitur untuk melakukan deploy WordPress ya, website WordPress secara otomatis. Kita cukup nunggu hingga proses upload atau deploying WordPress-nya selesai. Oke, kita bisa lihat di sini web WordPress-nya sudah berhasil di deploy ya. Bisa lihat WordPress-nya sudah berhasil di deploy. Nah, namun di sini fitur SSL-nya itu belum diaktifkan ya. Jadi kita akan coba konfigurasi SSL-nya agar bisa diaktifkan ya. Kita akan pakai SSL less encrypt. Kita akan select all, kita apply. Oke, kita juga apply and open, applying. Oke, kita tinggal tunggu hingga proses applying-nya selesai. Jadi proses deploy dari webnya itu tidak otomatis melakukan instalasi SSL-nya ya. Jadi proses deploy WordPress yang sudah kita lakukan tadi itu tidak secara otomatis melakukan proses deploying certificate SSL-nya. Sehingga kita harus lakukan secara manual ya. Kita bisa lihat di sini SSL-nya sudah berhasil diinstal. Kita tinggal aktifkan force HTTPS. Oke, jika sudah kita bisa save. Oke, configuration save. Nah, kita bisa lihat proses pengupdatean ya, atau proses pembaharuan SSL-nya sudah berhasil. Dan kita sudah bisa mengakses website dari WordPress-nya. Ya, kita bisa langsung mengakses dengan mengklik. Oke, di sini otomatis langsung terinstall WordPress ya, template WordPress. Kita bisa masuk ke adminnya dengan mengetikkan wp admin. Oke, kita akan masuk. Loginnya pakai admin ya. Sudah setting tadi. Kita log masuk. Oke, sudah masuk ke halaman WordPress adminnya ya. Kita bisa buat sebuah page ya, atau sebuah postingan. WordPress on VPS. Kita bisa terbitkan penerbitan gagal.
Oke, kayaknya ada masalah ya. Ada masalah di tema dari WordPress-nya. Kita bisa keluar, kita bisa buat sebuah contoh postingan baru ya. Oke, tes terbitkan. Oke, kayaknya ada masalah di temanya ya, di konfigurasi tema dari JSON-nya, dari WordPress-nya. Oke, seperti itu ya cara untuk deploy, konfigurasi. Kita juga tentunya bisa melakukan proses deployment WordPress secara manual ya dengan cara download ya dan upload file-file CMS. Nah, bukan hanya WordPress saja, kita juga bisa melakukan upload project-project kita. Misalnya kita punya project Node project atau kita punya sebuah project Laravel ya atau kode igniter, kita bisa langsung upload project kita melalui menu website ini dan kita bisa langsung buatkan database-nya ya. Kita bisa lihat untuk database dari WordPress-nya untuk web 2-nya itu sudah otomatis dibuatkan. Kita cukup lakukan proses manajemen ya. Kita bisa langsung manajemen, konfigurasi, dan kita bisa buatkan database via phpMyAdmin. Kita bisa login menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sini kita bisa manage webnya, kita bisa buat database baru, dan lain sebagainya. Saya rasa sekian ya penjelasan terkait panduan untuk melakukan proses pembuatan web, ya, pembuatan virtual host, baik itu CMS ataupun static web pada panel pada playlist ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, kalau ada masukan juga, teman-teman yang ada masukan ya terkait pembahasan terkait video VPS ini, silakan berikan masukan. Di video selanjutnya kita akan coba deploy salah satu aplikasi ya yang misalnya kita buat pakai Laravel di panel kita. Jadi kita akan coba lakukan proses instalasi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.